Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tangger, salam petani milenial. Hari ini kebetulan kita berada di Kampung Tegalega, Desa Batu Layang, Kecamatan Cililin. Hari ini kita akan belajar banyak dengan Kang Beben sebagai petani beneng yang ada di Desa Batu Layang ini. Bagaimana proses dari mulai penanaman, perawatan, panen sampai dia bisa ekspor ke Singapura. Nah, ini sangat luar biasa dan kita akan banyak bincang-bincang dengan beliau bagaimana proses dan bagaimana menjalankan dari awal sampai akhir. Oke, wah, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Jon. Saya ketemu di sama Kang Beben. Luar biasa, Kang Bayu. Ini sepuh yang sangat luar biasa di sini ternyata. Kang Ben, aduh, punten nih Kang Ben, abdi dari Tangerang, Tangger Channel. Kebetulan saya ini sama Kang Bayu, jadi sesepuh dan guru abdi oke. Dan kebetulan ketua dari Tangger Channel ini hari ini berkunjung nih Kang, pengen tahu tentang bagaimana proses dari mulai pembibitan, perawatan sampai panen bahkan sampai ekspor. Nah, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi Kang Ben. Alhamdulillah, terima kasih atas kunjungannya. Siap. Bisa ke tempat pertanian saya. Saya sendiri seorang petani yang terus terang aja hanya mengandalkan mindset petani milenial ya. Petani ingin bagaimana caranya para petani itu jadi tidak punya julukan. Kalau di Sunda itu julukannya tani itu kalah kadaki. Nah, itu nanti maksudnya apa itu Kak? Kita bertani terus tetapi yang bukan untung yang didapat tetapi hanya daki kotoran. Nah, setelah itu saya sendiri kenapa mencoba menanam talas beneng. Tuhan itu maha kaya. Subhanallah. Setelah itu kita hanya berbuat saja mencari solusi. Tuhan telah menciptakan segalanya, kita syukuri. Nah, terus itu saya bertani dari tahun 78. Bertani sayur 78 dan terus menerus begitu ternyata hasilnya bersaing terus sebab pasarnya lokal kecil. Nah, setelah itu ya saya pikir sering sekali tiap kali menanam sayur mayur, menanam apapun juga itu sering sekali kita ketemu talas. Nah, berawal dari awalnya dari situ ya. Jatuh cinta sama beneng ini ya. Akhirnya talas itu kalau kita mau bertani ya ternyata bonggolnya dibuang, selalu dibuang. Kita nggak adil. Setelah musim kemarau biasanya itu setelah dibuang itu dia tumbuh umbi. Umbinya diambil. Kok kita nggak adil? Kenapa nggak ditempatkan? Dari situ pertama. Tapi ini Kang Ben, bagaimana perawatan sampai segede gini nih? Dan berapa lama mereka ini? Ini ada macam ini ya. Ini masih kecil juga, tapi nggak seragam lah. Ya wajar saja. Nanti tadinya kan saya juga kan ini hampir tanpa olah lahan ya. Jadi tadinya ini ada rumput, terus kita babat. Setelah dibabat dikasih lubang ya. Dikasih lubang, setelah itu ditaruh di situ. Terus rumput-rumput yang ini ditaruh di sini yang liar. Jadi bukan pupuk dari kandang misalkan ya tadinya. Dasarnya dari organik itu sendiri. Nah, dimanfaatkan ya alhamdulillah. Ini waktu kita nanam ya. Ini kan kecil-kecil dari ini bibit ya. Dari bibit ini. Saya nemu mendapatkan ini terus dipotong-potong segini ya, dipotong-potong. Ternyata dimasukin ke situ ternyata tumbuh. Jadi ternyata umbinya ini dia bisa tinggi sampai 1,5 meter. Itu dengan berat sampai 10 kilo. 10 kilo ya. Berat itu kalau 1,5 meter ya bisa 35 kilo. 35 kilo ya satu. Ya luar biasa. Dan Kang Ben berapa luas yang Kang Ben tanam di Kampung Tegalega ini Kang? Baru 3 hektar. Baru 3 hektar. Kemitraan kita. 1 hektarnya itu berapa volume nih? Berapa? Jumlahnya. Nih. 1 hektar ini kalau kita tunggu, saya pakai pola tanam 70 cm kali 1 meter. 70 kali 7. Ya. Tujuannya ada. Jadi tujuannya itu hanya ada pengalaman sedikit ya. Jadi kalau seandainya ini rapat, nanti daunnya kan cepat rapat ya, tertutup sinar matahari. Jadi nggak usah membersihkan gulma kayak ini.
Kalau 1 meter ke 1 meter gulmanya sangat banyak, kita nggak tahan. Jadi nggak ada untuk perawatan gulma. Ya. Nah, selanjutnya saya pengen tahu nih Kang Ben, selama menunggu 2 tahun lebih ya, untuk panen batiknya ini atau juga ini, nah apa sih yang selama 2 tahun ini yang bisa diambil? Yang bisa diambil itu dari mulai 3,5 bulan, kalau dari mata ya, 3,5 bulan kita bisa panen daunnya, Pak. Oh, daunnya ini. Jadi waktunya itu intervalnya tepatnya ya 33 hari sekali. Jadi kita bisa ngambil 2, Pak. Tumbuh 2. Oh, tumbuh 2. Satu batang. Satu pohon ini bisa ambil 2 batang atau jadi 2 helai daun ya, 2 daun. Itu berapa 1 kilo? Itu 1 kilonya ya kita hargai 1.000 lah. 1.000 rupiah. Nah sekarang kalau 1 hektar Kang John, satu ini diambil satu pohon ini diambil 2 batang, ini ada berapa kilo 1 batang? Kalau sudah besar-besar begini ada yang mencapai 1 kilo bahkan lebih, Pak. 1 batang. Jadi ada yang gede-gede. Kalau masih kecil sih, jadi grafiknya kayak gitu. Bertahap naik dari kecil kan, tadinya daunnya segitu, terus makin besar ya akhirnya puncaknya besar. Ini bukannya rekayasa, bukannya cerita, tapi ternyata ini kenyataan asli dari seorang petani, Kang Beben ini mantan kepala desa yang sekarang setiap bulan hanya dari daun saja bisa menyimpan, bisa membawa hasil dari menjual daun itu 7 juta rupiah. Daun talas beneng. Setelah itu ya, ini nanti kita panen kayak gini ya. Kita kan punya tujuan juga ya, memberdayakan orang lain yang tidak berdaya. Social plannernya itu ya. Biar saya ingin mereka itu, mohon maaf, yang bernasib belum beruntung atau bisa dikata juga miskin ya. Jadi kita harus berubah. Berubahnya dari mindset. Kalau kita hanya diberi sesuap nasi, sekarang diberi misalnya orang miskin, besok lapar lagi. Mereka nggak akan keluar dari zona kemiskinan. Tetapi kita dorong, bantu dengan itu agar mereka keluar. Macam mohon maaf ya, yang dikasih oleh pemerintah dari BLT ya gitu. Mereka nggak mau dicoret, Pak, dari namanya juga, sebab tiap bulannya dikasih. Nah itu, jadi prinsip saya akhirnya ini kita harus keluar dari itu. Zona nyaman ya. Ini juga membantu pemerintah insya Allah membantu dari kesulitan pada saat kondisi seperti ini. Mungkin begitu ya, Kang John. Betul. Baik sahabat Tangger, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Beben dan juga Kang Bayu. Nanti kita akan saksikan lagi video lanjutan berkaitan dengan teknik perawatan, Mbak ya, sama proses dari daun talas menjadi bako. Atau pernah ada yang belajar di sini? Ada. Oh, dari mana aja tuh? Itu yang belajar itu pertama dari Somalia luar biasa. Go internasional sahabat. Somalia, terus Sudan, terus Dubai. Warga sini ada juga? Warga sini ada banyak. Dari Jawa Tengah ada. Oh, Jawa Tengah. Bukan hanya Jawa Barat saja, mungkin Jawa Barat udah sekitar dari 27 kabupaten kota ya. 20 diantaranya sudah datang sini, akhirnya jadi mitra kita. Kita akan melihat proses pembuatan tembakau dari beneng. Kang Ben, ini bagaimana nih Pak Kang Ben dari prosesnya? Boleh bercerita dari mulai proses panen, terus menyiapkan di sini sampai diiris-iris seperti. Alhamdulillah, terima kasih Kang Mumin telah memberikan kesempatan terhadap saya untuk sedikit menjelaskan tentang proses talas beneng dari mulai tadi nanam ya sampai akhirnya setelah itu panen ya. Proses panen itu 33 hari sekali. Oh, 33 hari sekali, oke. Ya, daun setelah itu terus diambil di sini untuk diperam. Diperam selama 3 hari. Diperam ya, selama 3 hari. Malam. Diperam itu maksudnya gimana Kang? Jadi yang tadinya hijau, hijau. Oh, hijau itu yang hijau. Nah, kayak gitu. Hijau ini macam ini persis, udah cukuplah segitu cukup jam.
Nah, posisinya kan seperti itu. Ya, Udah tua ya. Iya, udah tua. Nah, setelah itu mau diperam, akhirnya dilipat. Ya. Oke. Ya, Oh, ini terus, prosesnya ya. ya, Itu diperam ya. Itu nanti digulung ya. Ya. Digulung. Maksudnya biar cepet menguning. Oh, gitu. Jadi nanti akan jadi bagus atau tidaknya kualitas hasil tembakonya tergantung dari proses awal. Oh, gitu. Dari proses ini sangat berpengaruh pada mutu sekali, ya. sangat besar sekali. Oke. Jadi ini namanya diperam ya. Diperam. Jadi setelah dipanen, diperam. Ya. Oke, terus Setelah itu dimasukin ke tempat itu pemeraman. Oh, ini taruh, peram ya. ditumpuk ya. Setelah itu ditumpuk ya kayak gitulah. Oh. Taruh nanti penuh. Mohon. Nah setelah 3 hari baru kita buka. Jam buka aja. Ya, ini setelah itu terus dibuka kayak gini. Nah, hasilnya seperti itu nanti. Oh, kuning. ini Ya, setelah 3 hari. 3 hari. 3 hari kuning. Subhanallah. Nah setelah itu baru diiris ya. Diiris jadi yang tulangnya kayak begini ya. Ini kan tulangnya. Nanti dibuang. Sahabat Tangger, ini setelah diperam selama 3 hari, ini hasilnya ini, dan ini diambil tulang-tulangnya, Kang Ben ya? Dibuang tulang-tulangnya. Oke, setelah dibuang tulang-tulangnya, baru nanti diproses di sana. Digulung. Setelah ini dibuang tulangnya, nanti digulung. Digulung, oke. Nah, ini proses penggulungan ya. Jadi tulangnya dibuang dulu ya, Kang ya? Oke, tulangnya. Oh, ditata juga ya, nggak sembarangan gulung ya, Kang Ben? Nanti jadi kelihatan, nggak kayak tembakau. Kalau itunya masuk. Iya. Diberesin. Oke, ini digulung. Setelah ini digulung seperti ini. Nah, oke. Jadi penataan pada saat untuk sebelum digulung pun harus rapi. Ya, Kang Ben. Tujuannya buat apa, Kang Ben? Supaya Itu biar mudah nanti masuk ke situ. Oh, oke. Ke mesin. Oke, Kang Ben, boleh kita praktek untuk melihat. Oke. Setelah digulung gini baru dimasukin ke proses pemotongan ya. Apa nama mesinnya, Pak? Mesin pemotong. Oh, mesin pemotong. Sebentar. habis ini dipilah terus dijemur. Dijemur kering. Oke, dikering. Setelah kering penjemuran, nanti dimasukin ke tempatnya, packagingnya ya. Packaging. Ini yang nah ini aku bukan di panitia ya. Ini hasilnya. Hasil proses penjemuran. Oke.
setelah ini di packaging seperti ini. Setelah itu nanti digulung, masukin di sini. Ini kurang lebih lah 8 kilo atau 10 kilo. 8 kilo 10 kilo. Oke, 8 kilo sampai 10 kilo ini ya. Satu bal ya, satu bal. Ukurannya 60 kali 1 meter. 60 kali 1 meter. Oke. Subhanallah, luar biasa. Ini bisa dilihat lebih dekat lagi. Ini hasilnya, ini yang gold itu yang sangat dibutuhkan itu yang kayak gini. Yang kayak gini ya. Gold. Warnanya gold. Oke, baik Kang Ben, terima kasih. Luar biasa, ini menjadi pengalaman buat kami, ya, buat pengalaman baru buat kami dari mulai proses sampai juga dengan ini gold ya yang siap ekspor ya, luar biasa. Sahabat Tangger, nanti kita jadi sampah, tadinya sampah jadi rupiah, itu metode dari Kang Ben. Ini nanti siapapun bisa belajar ke sini untuk bagaimana cara proses dari awal sampai akhir. Kang Ben, terima kasih ya. Ya, luar biasa, sukses petani makmur ya. Semoga para petani jaya terus. Jaya terus para petani. Tetap semangat. Tetap semangat. Jangan kendor, jangan mundur. Jangan maju terus. Siap. Kita menuju sukses dan kaya. Kaya. Amin. Daulat pangan. Pangan. Daulat pangan.